kayak binatang, betulan, dan langsung tidak sadarkan diri. Waktu itu Hani juga nggak tahu dia ini tidak sadarkan diri setubuh-tubuhnya dia atau hanya pikirannya aja yang tertidur, tapi tubuhnya Hani juga nggak ingat. Nah, adalah tuh, udah tenang kan? Udah ditenangkan maksudnya. Nah, selang beberapa waktu kemudian Hani pun tersadar, Wak. Dan dia sudah berada di pangkuan Umi pengurus. Beliau langsunglah menyodorkan air putih kepada Hani kan dan menyuruh Hani untuk meminumnya sampai habis. Keadaan Hani waktu itu udah berkeringat kali, Wak. Dan tiba-tiba badannya Hani ini tidak merasa sedikit pun sakit. Tidak ada. Dia udah gak demam sama sekali lagi dan Hani merasa kondisinya jauh lebih membaik dan lebih fit gitu loh. Dan setelah itu Abi pengurus pun langsunglah menanyakan apa yang sebenarnya terjadi Hani. Hani pun menceritakanlah semua yang dialami tapi mimpinya aja, Wak. Dia menceritakan mimpinya ya. Nah, adalah tuh kan di saat Ami sama Umi pengurus pesantren itu udah keluar dari kamar, giliran dia anak-anak santri yang langsung menginterogasi Hani kan, kenapa Hani kamu bisa bermimpi kayak gitu? Ada apa sebenarnya? Kamu nggak apa-apa kan? Tapi lalala kayak gitu. Nah, Hani waktu itu cuma jawab ya mungkin karena kondisi aku lagi demam mungkin ya, dan aku memang agak ngerasa gelisah aja gitu. Nah, cuma itu aja katanya, Wak. Tapi kemudian Hani ini agak penasaran akan sesuatu hal dan menanyakannya pada Mbak Arin. Mbak Arin, tadi malam Hani gak sempat nanya sama Mbak karena Hani udah ngantuk kali. Mbak ngapain masih nemenin Mbak Ifah ngerjain tugas? Padahal kan Mbak Ifahnya udah tidur. Laptopnya pun udah tertutup, udah mati. Berarti kan udah selesai kan tugasnya, ngapain masih ditungguin Mbak Ifah buat tugas? Kata Hani. Nah, kalian tahu responnya Mbak Arin gimana? Mbak Arin dengan ekspresi heran pun jawab, hah? Sejak kapan aku nemenin si Ifah? Udah jelas Mbak dia udah tidur beberapa menit setelah kalian semua tidur. Mbak tahu memang si Ifah itu ngerjain tugas, tapi Mbak Ifah itu sendirian, aku nggak nemenin. Kata Mbak Arin, Wak. Masih ingat kalian Mbak Arin yang mana kan? Mbak Arin tuh yang duduk menghadap belakang si Hani sampai waktu ditanya dia geleng kepala tuh. Nah itu. Nah, Hani dengar itulah. Kok bisa? Jelas Mbak yang nemenin dia sampai semua anak-anak itu udah tertidur. Dan aku juga sempat negur Mbak kok pas balik dari kamar mandi. Mbak cuma geleng aja. Nah, belum sempat Mbak Arin ini merespon kata-kata Hani barusan, Wak. Tiba-tiba Mbak Ifah datang. Dia langsunglah mengatakan hal yang membuat semua orang di sana, termasuk Hani, semakin merinding. Tunggu dulu, Hani. Tunggu. Mbak Arin nemenin Mbak. Mbak Arin nemenin Mbak ngerjain tugas itu sendirian loh. Dan Mbak ingat kali pas kamu ke kamar mandi itu, kamu lihat sendiri kan Mbak itu cuma sendirian aja. Dan Mbak juga lihat kamu ke kamar mandi. Dan pas kamu keluar itu Mbak tuh nggak tidur, Mbak cuma nyenderin badannya sambil istirahatin mata. Makanya Mbak tutup mata. Nah terus pas Mbak buka mata lagi mau melanjutkan tugas Mbak, jelas-jelas kamu yang tiba-tiba ada di depan Mbak sambil duduk. Terus bilang sama Mbak nggak tidur ya? Kamu bilang itu sambil senyum. Hani, kamu nggak ingat? Kata Mbak Ifah gitu.